Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih membahas tentang limit fungsi. Nah, kemarin ada satu nomor yang belum kita bahas, yaitu nomor berapa? 3 yang C. Untuk soalnya sendiri adalah limit X mendekati 0 dengan fungsi X per 2 min akar 4 min X. Oke, kemarin sudah sempat saya singgung untuk bagaimana sih cara menyelesaikan jika kalian ketemu soal di mana fungsinya dalam bentuk akar. Nah, sama halnya dengan limit yang lain. Caranya adalah disubstitusikan terlebih dahulu. Jika ada hasilnya, cukup menggunakan metode substitusi. Nah, coba kita substitusikan terlebih dahulu ya. Berarti kalau disubstitusikan, X-nya kita ganti dengan 0 per 2 min akar 4 min 0. Sama dengan 0 per 2 min akar 4. Sama dengan 0 per 2 min 2. Sama dengan 0 per 0. Tak terdefinisi. Ingat, karena dia memiliki batasan, maka jawaban tidak boleh dalam bentuk tak terhingga atau tak terdefinisi. Oleh karena itu, harus menggunakan metode yang kedua. Yaitu apa? Karena bentuk akar, bisa nggak menggunakan pemfaktoran? Tentu repot kalau menggunakan pemfaktoran. Oleh karena itu, kita gunakan cara apa ya? Perkalian akar sekawan. Di mana ada X per 2 min akar 4 min X. Nah, dikalikan siapa? Dikalikan 2 plus akar 4 min X per 2 plus akar 4 min X. Oke, sama dengannya di bawah ya. Oke, masih dalam bentuk limit X mendekati 0. X dikali 2 plus akar 4 min X per siapa? Oke, 2 dikali 2, 4. 2 dikali akar positif, 4 dikali 2 negatif. Coret, langsung hilang. Oke, hati-hati di sini. Di sini ada min. Oke, min siapa? Akar dikali akar, akarnya akan hilang. Oke, ketemu berapa? 4 ditambah apa dikurangi? Yap, dikurangi 4. Karena min dan min nggak pengaruh ya, yang pengaruh di sini min. Min kali min hasilnya plus X. Oke, sama dengan limit X mendekati 0. Fungsinya X dikali 2 plus akar 4 min X per 4 dikurangi 4, 0. Bersisa tinggal X. Bisa kita coret ya. Kita coret. Oke. Yang di sini saya hapus ya, karena dia tidak boleh dalam bentuk tak terdefinisi. Oke, saya hapus yang di sebelah sini. Karena udah dicoret, berarti bersisa tinggal limit X mendekati 0. Fungsinya sisa tinggal 2 plus akar 4 min X. Sama dengan, tinggal disubstitusikan. 2 plus akar 4 min X. Sama dengan
X-nya sudah kita ganti dengan 0. Plus akar 4. Sama dengan 2 plus 2. Sama dengan 4. Maka nilai dari limit X mendekati 0 dengan fungsi X per 2 min akar 4 min X hasilnya adalah 4. Oke. Yap, saya sudah mengoreksi jawaban kalian. Bagi yang mengumpulkan ya, jawabannya sudah benar. Oke, saya ulangi lagi. Kalau ada tugas baik yang harus dikumpulkan atau yang tidak, alangkah baiknya dikerjakan atau dicoba. Mudah-mudahan yang tidak mengumpulkan ke saya juga sebenarnya sudah mengerjakan, tetapi ragu-ragu untuk mengumpulkan jawaban ke saya. Oke, dan saya yakin kalian juga nggak ada permasalahan untuk soal seperti ini. Oke, yep. Silakan dipahami dulu dan silakan dicatat kalau kalian belum mengerjakannya. Oke, saya hapus ya. Nah, seperti janji saya kemarin, sebenarnya untuk limit fungsi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah tadi limit yang memiliki batasan. Dan yang kedua sebenarnya ada lagi limit tak hingga. Apa sih ini maksud dengan limit tak hingga? Limit tak hingga bentuk umumnya sama seperti limit fungsi biasa, di mana ada limit X. Nah, pendekatannya di sini yang berbeda dalam bentuk tak terhingga untuk suatu f X. Nah, kemarin yang saya garis bawahi di sini dia memiliki batasan. Batasannya berapa? Dari mendekati tak hingga sampai ke negatif tak hingga. Nah, di sini karena berbicara tak hingga, nah kita gunakan yang tak terhingga yang negatif maupun tak terhingga yang positifnya. Nah, kalau ada soal seperti ini, boleh nggak jawaban dalam bentuk terhingga? Boleh. Ingat, kalau seperti ini, jawaban boleh dalam bentuk tak hingga. Ya, saya ulangi, jika kalian ketemu soal di mana pendekatan X-nya itu mendekati suatu nilai yang tak hingga, jawaban, atau saya tulis jawaban, boleh dalam bentuk tak hingga. Oke, yap, boleh. Tetapi jika ada suatu limit di mana X-nya mendekati suatu nilai tertentu, saya anggap A, di mana ada fx, jawaban kalau tak terhingga dia tidak boleh. Nah, jelas ya perbedaan antara limit tak hingga maupun limit berhingga. Oke, kalau tak hingga dia boleh jawaban dalam bentuk tak terhingga, tetapi untuk limit yang berhingga dia tidak boleh jawaban dalam bentuk tak terhingga. Oke, mungkin dalam bentuk contoh soal kalian lebih mudah untuk memahaminya. Misalkan di sini kita punya contoh yang pertama. Tentukan nilai dari A limit X mendekati tak hingga dengan fungsi 2x kuadrat plus 1. Yang B, limit X mendekati tak hingga dengan fungsi 2x plus 1 per
3x. Oke, jawab. Oke, kita punya contoh yang pertama, di mana nilai x-nya dia mendekati nilai tak terhingga, baik yang 1A maupun 1B. Cara penyelesaiannya gimana? Cara penyelesaiannya masih sama, yaitu menggunakan metode substitusi. Tetapi ingat, tidak ada kalimat faktor. Ya. Jika kalian ketemu soal, di mana soalnya seperti contoh yang nomor 1A, kita gunakan substitusi saja. Maka, ketemulah jawaban B, jawab A. Di mana ada limit x mendekati tak hingga. Nah, untuk 2x kuadrat plus 1. Substitusikan saja, maka ketemu 2 dikali tak hingga kuadrat ditambah 1. Nah, tak hingganya kita kuadratkan. Secara otomatis ya kita nggak tahu bakal sampai berapanya. Oleh karena itu, kalau ada tak hingga kuadrat dikali 2, jawabannya adalah tak hingga ditambah 1. Tak hingga ditambah 1, ya otomatis kita juga tidak tahu sampai mana batasannya. Oleh karena itu, jawabannya adalah tak hingga untuk soal nomor 1A. Oke, bisa dipahami ya. Caranya apa? Disubstitusikan saja. Oke. Yap. Saya hapus ya. Silakan dicatat terlebih dahulu. Oke, saya hapus. Lah, bagaimana untuk menjawab yang B? Nah, untuk menjawab yang B, x mendekati tak hingga, di mana ada 2x plus 1 per 3x. Nah, untuk menjawab soal yang nomor 1B, karena dalam bentuk pecahan, secara otomatis penyebutnya harus kita coret untuk variabel 3x-nya atau x-nya saja. Caranya gimana? Kalau kalian ketemu soal di mana soalnya dalam bentuk pecahan seperti ini, caranya seperti ini. Kalian bagikan semua elemen dengan variabel tertinggi. Ya, saya ulangi lagi. Kalau ada soal dalam bentuk biasa seperti ini, tinggal disubstitusikan. Tapi kalau dalam bentuk pecahan, bagi semua elemen dengan variabel tertinggi. Oke, untuk yang contoh nomor 1B, cek variabel paling tingginya berapa. Yap, variabel paling tingginya adalah siapa? X. Maka ketemulah limit x mendekati tak hingga. Bagikan semua elemennya. Berarti 2x dibagi dengan x ditambah 1 per x dibagi 3x per x. Oke, saya naik ke atas ya. Sama dengan limit x mendekati tak hingga. Oke, coret. Coret. Hilang ya. Tinggal 2. Nggak ada yang dicoret. Plus 1 per x per. Coret, coret, ketemu 3. Tinggal kalian substitusikan saja. Nanti ketemu tak hingganya. 2 ditambah 1 per tak hingga. Per 3. Oke. 1 dibagi tak hingga, jawabannya berapa? Ya tak hingga. Lah, kalau 2 dan 3-nya gimana? Ada variabelnya nggak? Nggak ada, karena nggak ada variabelnya. Berarti tinggal
2/3. Jadi jawaban untuk nomor 1B adalah 2/3. Silahkan kalian cermati lagi bagaimana prosesnya bisa ketemu 2/3. Ya, ingat kalau dalam bentuk pecahan, silahkan kalian bagi setiap elemen dari fungsi dengan variabel tertinggi. Oke. Saya hapus ya. Silahkan kalian tulis lebih dahulu untuk jawaban nomor 1B. Yep, saya hapus. Kita masih masuk ke contoh yang nomor 1 dulu. C. Untuk nomor 1C, kita masih punya limit X mendekati tak hingga dengan fungsi X kuadrat plus X min 1/3X plus 1. Oke, kita punya contoh yang kedua. Tentukan nilai dari limit X. Oke, saya rubah di sini ya, pangkat 3 saja. Kita punya contoh limit X mendekati tak hingga dengan fungsi X kuadrat plus X min 1/3X pangkat 3 plus 1. Oke, masih sama seperti contoh yang nomor 1B ya, dalam bentuk pecahan. Oke, kalau dalam bentuk pecahan sama caranya, tinggal di apa ya tadi, bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Oke, variabel pangkat tertingginya itu pangkat berapa, saya tanya. Yep, variabel pangkat tertingginya ada di bawah, yaitu pangkat 3. Berarti semuanya dibagi dengan pangkat 3 plus X per X pangkat 3 min 1/X pangkat 3 per 3X pangkat 3 per X pangkat 3 plus 1/X pangkat 3 sama dengan limit X mendekati tak hingga. Oke, X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 hasilnya 1/X pangkat 3 plus kayak gini. Kalau ini ketemu 1/X kuadrat. Kalau ini ketemu 1/X pangkat 3 per X pangkat 3 pangkat 3 hilang ya, 3 plus 1/X pangkat 3. Oke, nah tinggal disubstitusikan 1/X tak hingga min tak hingga. Sorry, saya lupa. Kalau ada jawaban 1/tak hingga, jawabannya adalah 0. Oke. Berarti di sini 0 ditambah 0 dikurangi 0/3 plus 0. Saya naik ke atas. Berarti ketemu berapa? 0/3. Hasilnya adalah 0. Oke. Yup, kalau ada 1/tak hingga hasilnya adalah 0. Tapi kalau
tak hingga per 1, hasilnya adalah tak hingga. Oke, saya ulang lagi. Kalau ada seperta hingga, hasilnya adalah 0. Dan jika ada tak hingga per 1, hasilnya adalah tak hingga. Oleh karena itu, untuk soal yang nomor 1C, atau contoh yang nomor 1C, hasilnya adalah 0. Karena 0 dibagi 3, hasilnya adalah 0. Oke, yuk, silahkan dipahami lagi. Kenapa bisa sampai ketemu 0 per 3. Oke, saya hapus ya. Oke, saya masih lanjut ke contoh yang nomor 1. Misalkan kita punya limit X mendekati tak hingga, tapi fungsinya adalah 2 min akar plus 1. Kayak gini misalkan. Nah, gimana cara menyelesaikan jika ada soal 2 dikurangi akar 4x plus 1? Oke, yep. Kalau ada soal seperti ini, berarti tinggal kalian kalikan dengan akar sekawan. Berarti ketemu limit X mendekati tak hingga. Dan fungsi 2 min akar 4x plus 1 dikali siapa? 2 plus akar 4x plus 1 per 2 plus akar 4x plus 1. Oke, sama dengan limit X mendekati tak hingga. Kalikan 2 dikali 2, 4. Hilang ya. Bersisa min 4x min 1 per 2 plus akar 4x plus 1. Oke, sama dengan, saya lanjutkan di sini, ketemu limit X mendekati tak hingga. 4 dikurangi 1, 3 min 4x per 2 plus akar 4x plus 1. Oke, saya lanjut ke atas ini karena tidak muat. Oke, nah kalau ada soal seperti ini dan sudah dikalikan dengan akar sekawan, kalian coba lihat lagi untuk si siapa? Pangkat tertingginya. Kalau ada soalnya, pangkat tertingginya kira-kira berapa? Yap, pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Ketemu limit X mendekati tak hingga. Oke, fungsinya berarti 3 bagi dengan X pangkat 1 semua. 3 per X min 4X per X. Oke, nampaknya nggak muat ya. Saya pindah ke atas saja. Ini limit X mendekati tak hingga.
Berarti ketemu 3 per X min 4 per X per 2 per X ditambah akar 4X per. Nah, hati-hati di sini. Pangkat paling tinggi kan X. X kalau masuk ke akar, hasilnya adalah X pangkat 2 plus 1 per X kuadrat. Oke, saya ulangi lagi. Pangkat paling tingginya X. X kalau dimasukkan ke akar, otomatis dia akan menjadi pangkat 2. Pangkat 2 kalau dikeluarkan dari akar, hasilnya adalah X. Oke, sama dengan. Oke, coret, tapi masih sisa 1. Ketemu limit X mendekati tak hingga. Oke, langsung saja saya tulis. Oke, 3X masih ada ya. 4 per 4 hilang limitnya. Berarti ketemu, dimasukkan, masih tak hingga. Yup, jawabannya berarti berapa? 0 min 4 per 0 dikurangi akar 0 plus 0. Hasilnya adalah min 4 per 0. Jawabannya adalah tak terhingga. Oke. Untuk contoh yang nomor 1D, jawabannya tak terhingga. Oke, karena papan tulisnya nggak muat, saya langsung ya dari proses ini ke sini. Jadi saya langsung proses. Ini kan dicoret, dia hilangkan X-nya, bersisa tinggal 4. Nah, ini pangkat 1, sedangkan ini pangkat 2. Dicoret, masih ada pangkatnya. Oleh karena itu, jadinya 4 per X. Sedangkan ini nggak bisa dicoret ya. Berarti seharusnya di sini ada satu langkah lagi yang seharusnya saya tulis. Ketemu limit X mendekati tak hingga 3 per X min 4 per 2 per X plus akar 4 per X plus 1 per X kuadrat. Langkah di sini. Tapi mohon maaf karena papan tulisnya nggak muat, saya langsung operasinya ke langkah selanjutnya biar kelihatan semua. Oke, yuk, jawabannya adalah min 4 per 0 sama dengan negatif tak hingga. Oke, silahkan dipahami lagi ya. Kenapa ketemu min 4 per 0? Negatif tak hingga. Oke, silahkan dipahami lagi. Kenapa bisa sampai ketemu seperti itu. Oke, saya hapus ya. Contoh yang nomor 2. Diketahui fx sama dengan 3 plus 1 per 2x min x kuadrat. Oke, x sama dengan akar dari 4x min 2 plus
plus X jangan plus 1 per 1. Tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga f X ditambah limit X mendekati tak hingga G X. Oke. Yuk, untuk contoh yang nomor 2 silahkan dikerjakan. Dan jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar atau di WhatsApp yang nomornya sudah saya kirimkan ke kalian. Oke, dan untuk pertemuan dan untuk materi limit sudah selesai sampai di sini. Maka di minggu selanjutnya kita akan melaksanakan ulangan harian yang pertama di semester 1. Oke. Yuk, silahkan dipelajari lagi dari video yang pertama sampai di video yang ketiga ini. Untuk materi limit fungsi. Yap, untuk video kali ini saya akhiri cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.